Di sini dasar hukumnya itu adalah pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Ya, di sini saya menjelaskan bahwa pasal 27 ya 27A ITE itu barang siapa dengan sengaja tanpa hak menyebarkan atau menyebarkan kembali informasi yang mengandung tuduhan yang menyesatkan atau menjelek-jelekan nama baik seseorang atau badan hukum melalui jaring komputer sistem elektronik, ya, dipidana paling lama itu 2 tahun atau denda paling lama 500 juta rupiah. Ya, nah ini harus dibuktikan pasal 27A. Makanya saya kemarin sempat berkomunikasi dengan Doktif, sempat by WA dan by telepon. Saya pastikan apakah Doktif itu benar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Doktif menyatakan benar bahwa dia saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan laporannya saudara DRL ya terkait dengan pencemaran nama baik. Oke. Bang, Wakasek sendiri mengatakan nanti akan diadakan mediasi tanggal 6 Januari. Kedua belah pihak akan dihadirkan. Mungkin abang selaku lawyer Doktif yang kasus lain, apakah ada omongan Doktif akan datang bermediasi dengan DRL nantinya, atau kan sebelumnya juga sudah pernah ketemu langsung kan, tapi tetap tidak menemukan jalan keluar. Seperti apa nih Pak? Jadi sebenarnya kalian harus sadari bahwa sebenarnya DRL ini juga dilaporkan Doktif juga, dan kasusnya sudah naik sidik. Mungkin dalam waktu dekat bisa saja statusnya sama. Jadi kalau memang Polres Metro Jakarta Selatan melakukan upaya restorasi justice untuk kedua belah pihak, saya rasa itu upaya yang baik. Mudah-mudahan kedua belah pihak ini bisa berdamai. Kan mereka saling kenal juga, sama-sama profesi yang sama. Kalau menurut saya, kalau bisa berdamai di akhir tahun ini kan, atau awal tahun 2026 kan merupakan suatu kebahagiaan lah kalau menurut saya. Biarkanlah proses restorasi justice bisa berjalan dan akhirnya menempuh jalan damai, daripada nanti kedua belah pihak ini harus terus sampai tahun 2026 dan sampai akhir tahun juga, karena proses hukumnya kan panjang nih. Sekarang Doktif yang jadi tersangka, ya kita tidak tahu, kemungkinan bisa saja besok DRL juga bisa ditetapkan sebagai tersangka karena sama-sama melapor, walaupun pasalnya berbeda ya, tapi sama-sama saling melapor. Kasusnya DRL juga sudah naik penyidikan, artinya kan sudah dekat juga kalau memang bisa berdamai, kedua belah pihak bisa mencabut laporan polisinya dan akhirnya sebagai teman dan berdamai sama dokter. Saya rasa itu jalan yang paling baik menurut saya. Tapi Bang, terakhir kontak sama Doktif ada curhatan ngomongan sama Doktif itu beberapa hari lalu ya, sekitar 4 hari lalu saya WA dan beliau menjawab bahwa benar. Saya bilang, Doktif apakah benar ini di berita lagi viral bahwa Doktif ditetapkan sebagai tersangka atas laporan dokter? Dia bilang iya benar. Jadi dia membenarkan itu benar. Terus apa obrolan selain itu? Misalnya dia ingin benar mau dan mediasi. dia juga sampaikan bahwa DRL juga dilaporkan sudah kasus sudah naik sidik dan kemungkinan juga akan mendapat status hukum yang sama seperti Doktif gitu. Tidak ada obrolan dia ingin bertemu DRL untuk mediasi. Kalau untuk Doktif menyatakan bahwa kalau dia dipanggil dia akan datang. Kalau ada surat atau misalnya pemberitahuan dari kepolisian, apakah diperiksa atau mungkin dalam hal nanti, karena RJ itu kan wajib dan wajib datang. Kalau dia tidak datang kan harus dia mengutus kuasa hukum untuk mewakili yang bersangkutan. Karena itu kan perma. Jadi peraturan Mahkamah Agung, jadi bahkan undang-undang, sehingga ketika terjadi RJ dan terjadi perdamaian itu kan diharapkan. Karena setiap kasus yang ancaman hukuman di bawah 5 tahun itu wajib di RJ, restorasi justice. Oke Bang, seperti ditanyakan apakah nanti akan ada penahanan, kata bahwasanya Wakasek mengatakan tidak akan ada penahanan, hanya wajib lapor karena ini cuma 2 tahun. Ini apakah nanti bisa kemungkinan ke depannya ada penahanan seperti apa sih Bang? Apa ada peningkatan? Kalau penahanan itu kewenangan dari para penyidik. Kalau dilihat bahwa ada dugaan bisa melarikan diri, menghambat proses hukum, bahkan bisa mempengaruhi proses ini dengan mempengaruhi penyidik dan bisa menimbulkan masalah baru buat proses penegakan hukum, itu bisa dilakukan penahanan karena itu kan diskresi daripada penyidik. Tapi kalau biasa ancaman hukuman di bawah 4 tahun, 5 tahun itu kalau dia bersikap baik, kemungkinan tidak ditahannya itu bisa tidak ditahan. Tapi kalau dia dalam perjalanan ternyata ada kasus lain, itu bisa saja diskresi penyidik bisa lakukan penahanan. Jadi bisa kemungkinan ada ya Bang, dilihat dulu ya. Kalau kemungkinan ditahan itu tergantung diskresi kepolisian. Kalau memang di bawah 4 tahun dan ternyata dia bersikap baik, itu tidak mungkin. Tapi kalau sudah dilihat bahwa ada bisa menghambat proses penegakan hukum, terutama ini ada dugaan melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau menghalang-halangi proses, itu bisa terjadi penahanan.
Kan diskresi kepolisian. Oke. Bang, Doktif sendiri menanggapinya santai atau seperti apa sih Bang? Atau kan dia yakin juga nggak sih kalau DRL ini akan masuk tahanan? Kalau Doktif, waktu saya by telepon, beliau sangat santai. Dia akan siap menghadapi proses hukum. Tapi dia akan yakin juga nggak ke depan ini DRL akan mendapatkan hukuman juga? Dia sampaikan bahwa DRL akan dalam waktu dekat juga ditetapkan sebagai tersangka. Di Polres Jaksel juga Bang? Ya, Dengan laporan dengan laporan Doktif. sama pencemaran nama Bukan, baik. laporannya berbeda. Ancaman hukumannya juga beda. Ancaman hukuman berapa Bang? Kalau yang DRL itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Terkait ini ya, skincare atau klinik Ya, yang itu sudah ada LP-nya kan. Nanti intinya bahwa laporan Doktif kepada DRL itu ancaman hukuman dari 5 tahun. Laporan DRL kepada Doktif ancaman hukumnya di bawah 5 tahun. Jadi kemungkinan segera juga. Segera kemungkinan DRL dalam waktu dekat info dari Doktif akan segera jadi tersangka. Kalau kita sebagai orang hukum kan tidak bisa menduga-duga.